Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, baik yang di luring maupun daring. Yang alhamdulillah yang luring tetap konsisten walaupun hujan-hujan sejak sebelum subuh sampai sekarang di Jogja. Ya, terima kasih. Yang juga di daring sudah 433 tadi saya tengok, semoga bertambah. Ya, hari ini adalah hari yang insya Allah penuh berkah, hujannya membawa banyak berkah insya Allah. Saya mewakili dari laboratorium akuntansi, ya, pakar, ya, pusat kajian akuntansi dan regulasi yang rutin melakukan seminar bersama pakar atau semar. Dan hari ini pakarnya adalah pakar tentang etika yang sudah pengalaman mengajar, praktisi juga dan penelitian. Ya, hampir lebih dari 20 tahun ya Mas. Pak Mahfud, Profesor Mahfud Solihin ini lebih dari 20 tahun mengajar, jadi praktisi juga dan meliti tentang etika bisnis dan profesi akuntan. Jadi tidak diragukan lagi. Kita akan melihat nanti dan juga mendengarkan dan kita juga akan mengaji dan diskusi ya tentang teori dan nanti juga konsepnya tentang kasus ya etika bisnis dan juga kaitannya dengan profesi akuntan dan nanti juga pengalaman beliau ya penelitian-penelitian yang luar biasa banyaknya tentang materi ini. Kita bagi nanti Pak Mahfud akan menyajikan hal tersebut secara garis besarnya dan kemudian nanti kita akan diskusi ya karena waktunya juga nggak terlalu banyak, Pak Mahfud nanti ada waktu 30 menit untuk pemaparan, kemudian kita sekitar 30 menit juga nanti diskusi. Pertanyaan-pertanyaan nanti bisa diajukan secara, yang pertama adalah yang luring nanti akan menanyakan langsung, sedangkan yang daring bisa melalui chat. Ya, dan nanti mungkin akan dipilih dan mohon maaf nanti mungkin tidak bisa semua didiskusikan ya, nanti akan dipilih oleh panitia dan ditampilkan di slide insyaallah. Mungkin CV bisa ditampilkan untuk Profesor Mahfud Solihin, CV secara singkat tentang beliau. Intinya Profesor Mahfud Solihin adalah guru besar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Departemen Akuntansi. Dan beliau adalah saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Akuntansi di IAI, ya. Kemudian beliau juga Ketua dari ICMI di wilayah Yogyakarta, Ketua IAI di Yogyakarta. Kemudian juga beliau saat ini juga insya Allah calon ya di anggota DPN IAI. Yang insya Allah pemilihan semoga dipilih Desember 2022 ini. Ya, saya harus ngomong itu karena ini adalah calon terbaik kita, insya Allah amanah ya, insya Allah. Bismillah. Ya. Mungkin secara singkat nanti teman-teman bisa lihat di link beliau banyak sekali tentang riwayat pendidikan dari S1, S2, S3-nya, kemudian pengalaman sebagai praktisi, kemudian juga jelas pengalaman riset yang luar biasa, yang banyak sekali sampai ini kalau saya lihat update CV itu sampai November ya Mas, bulan ini ya sudah paling update ya 2022 ya. Mungkin itu yang saya sebagai pengantar, tidak lama lagi kita berikan waktu 30 menit kepada Profesor Mahfud Solihin. Saya persilakan Profesor ke depan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik yang di Learning Center ini maupun di Zoom, khususnya guru kita Romo Habib. Karena di Jogja harus sebut Habib, Hardo Basuki, kemudian senior saya Pak Suri, kemudian ada Mas Awan, khususnya moderator nih Pak Taufik, juga
Budi ya sudah memberikan sambutan. Kita bersyukur pada Allah pagi ini insya Allah sehat walafiat sampai akhir hayat. Semoga keluarga kita juga diberi kesehatan, saudara-saudara kita yang sakit segera disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita berkah, manfaat. Nah, ini kesempatan yang luar biasa bagi saya. Jadi di paringi titah kalau Romo HB, saya nggak bisa menolak kalau beliau sudah buat acara untuk IAI wilayah, ya, siap Romo insya Allah. Terus Mas Awan bilang nanti kerjasama dengan Bu Dewi Fatmawati, mana tadi Komandan Operasi Lapangan ya. Jadi pakarnya pakar ya, karena ketua pakar kan berarti pakarun pakar gitu ya. Jadi ada core of the core gitu ya. Ini ketuanya pakar Bu Dewi Fatmawati, syukron, jazakillah khairan katsiran. Topiknya apa? Ya terus diskusi sebentar, ya udah ini aja. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya Bapak Ibu dan adik-adik. Tadi sudah ada yang nulis alumni mana gitu ya, Maksi atau MSI atau doktor gitu. Ada yang WA saya, izin memantau lewat Zoom, nah, ya, silahkan. Ada yang lewat YouTube, kayaknya lewat YouTube juga ini. Jadi artis saya nanti. Jadi itu doa saya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, tolong nanti saya dikoreksi. Kemudian sebelumnya saya mohon maaf jika nanti tutur kata saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian. Jadi ini tentang apa ini? Etika bisnis dan profesi akuntan. Ini kita canggih banget dari angel. Nah, yang pertama konsep dan teori dulu. Betul tadi Romo HB sudah menyampaikan ya, agency theory itu dianggap bertanggung jawab. Karena ngajarin orang apa? Suudonism. Wah, suudon kudu dikendalikan gitu ya. Konflik of interest tadi yang belakang Romo HB itu S3 kita Pak. Jadi langsung konflik of interest, moral hazard dan lain sebagainya ya langsung fasih. Nah, Gusal itu menulis tadi yang disampaikan, kemudian dia salah satu yang ditawarkan itu mestinya lebih banyak diajari pakai teori yang sebaliknya. Yang sudah diangkat sih stewardship theory. Nah, kalau Pak Bogat, jadi Pak Bogat ini wala-wali yang zaman ya, saya takut kualat juga. S1-nya itu senior saya, tapi S3-nya kok mahasiswa saya. Yang direktur Alana itu yang punya Alana. Itu Pak Bogat juga meneliti membandingkan itu, ya agency theory dan stewardship theory. Nah, nggak tahu ada enggak beliau di Zoom karena sangat sibuk. Yang jelas di grup IC, DIY, poster saya juga berkibar di sana. Jadi stewardship theory, salah satunya itu untuk mengcounter. Ya, jadi sering diartikan teori keabdian, ya, mengabdi, steward. Jadi kayak pramugari itu ya. Nah, itu kan melayani. Jadi bagaimana kita pelaku bisnis termasuk akuntan harusnya melayani. Nah, nanti saya akan juga menyampaikan beberapa teori yang lain, itu ya yang mungkin bisa kita lihat, ya. Kalau di etika sudah sering ya didiskusikan, yaitu duty theory. Ya, atau nanti dari perspektif yang lain adalah ethic of right. Jadi ini tentang definisi dulu. Saya paling senang yang atas itu ya, karena ada dalam kurungnya itu loh, akhlak gitu ya. Nah, jadi ini pas banget ini. Ya menungso nek perilakune apik manusia sudah cukup ya. Kalau Pak Taufik ini sangat fasih. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu. Jadi Pak Taufik membawa misi kenabian. Yang penting perilakune Mas itu ya. Jadi adik-adik kalau di kelas itu kalau berperilaku enggak baik di kelas diusir sama Pak Taufik nanti ya. Ya jadi ada yang menyamakan dengan akhlak. Ini KBBI kamus kita harus nomor 1 ya. Nah, untuk bangsa dan negara kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kalau Bu Dewi, kalau dulu kalau kita belajar di pesantren itu ada makna istilahi, makna lughawi, ya gitu ya. Kalau istilahnya kan dari Yunani itu ya. Tapi ini makna istilahnya ini. Kemudian kamus yang lain, Merriam-Webster itu menyebutnya ada 4.
ya lebih luas. Jadi etika itu sebagai sebuah disiplin atau ilmu pengetahuan, kemudian prinsip-prinsip moral, kemudian prinsip of conduct, kalau kita di profesi punya kode etik misalnya, kode etik profesi, atau kalau di perusahaan juga ada ethical code of conduct. Kemudian yang keempat adalah set of moral issues atau berbagai aspek yang terkait. Nah kemudian kalau Velasquez ini dipakai di FEB UGM ya, bukunya pakai ini, juga menjelaskan, menekankan lebih pada disiplin gitu. Yang pertama ya disiplin yang menguji standar moral. Jadi standar moralnya itu perlu diuji juga. Apakah yang selama ini misalnya dijadikan standar moral itu sudah pas atau belum. Tetapi Velasquez menggunakan itu ya, to evaluate their reasonableness. Maka ini sering disebut cognitive ethics. Jadi kita bisa mengevaluasi menggunakan kognisi kita, ya akal kita kira-kira baik atau tidak. Nah sekarang dasarnya apa mengevaluasi tersebut, nah, nanti kita lihat di belakang. Lalu yang kedua tentang etika bisnis. Jadi kalau tadi etika, sekarang etika bisnis. Nah kalau kita lihat sebenarnya etika itu termasuk disiplin yang tua. Kebetulan saya itu dulu juga belajar filsafat ya di tempat lain. Jurusannya akidah dan filsafat. Jadi ini termasuk ilmu tua, karena ini anak kandung filsafat. Jadi kalau di filsafat kan kita bicara tentang etika, estetika, dan logika. Ya. Jadi ini termasuk ilmu tua. Gitu. Kalau di pewayangan itu lakon tua gitu, yang Prabu Rama ke atas itu ya, Laire Semar dan lain sebagainya. Bapak Ibu adik-adik tahu ya Semar ya, tokoh Semar. Kudune dikai simbole Semar mau ya. Semar yang lemu yang pinter, karena titisan dewa. Jadi kalau etika bisnis ini masuk etika terapan. Nah karena ini etika terapan, maka Velasquez secara sederhana ya memberikan definisi untuk menilai praktek ya lembaga, organisasi atau aktivitas bisnis. Ya, diterapkan dalam bisnis. Nah sekarang accounting itu kan sering kita sebut sebagai apa, language of business ya. Klaim kita kan begitu. Berarti akuntan itu juga berperan penting dalam bisnis, maka mestinya juga harus punya kode etik. Meskipun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kira bagi Anda yang sudah relatif familiar dengan ini, masih ada perdebatan misalnya dalam bisnis. Ya, apakah bisnis itu perlu memperhatikan etika atau tidak? Itu ada manusia gorengan, fried man, tunggalnya fried chicken. Wah, itu. Bisnis itu yang penting cari profit. As long as you obey the law, you follow the rules, that's it. Tugas utama adalah meningkatkan value dari shareholders. Tapi ada pemikir tandingan, Mas Preman, Freeman. Nah, sebaliknya mencari profit itu memang objektif dari bisnis, tetapi bisnis mestinya lebih dari itu. Tidak hanya memperhatikan shareholder, tapi juga memperhatikan stakeholders. Maka ada namanya stakeholders theory. Nah turunannya tadi disampaikan Romo HB, salah satunya CSR itu sebenarnya adalah turunan dari stakeholder theory. Ya, ada istilah lagi apa? Triple P's ya. Profit, people, planet. Ada lagi sekarang ESG. Ya, environment, social and governance. Ada lagi integrated reporting. Dan khusus untuk kita dunia akuntansi, ya mungkin sebentar lagi akan ada audit atas environment, social and governance. IFRS kan sudah mengesahkan. Ya. Jadi IFRS Foundation sudah mengesahkan ada satu tim dia yang merumuskan. Yang standar terdekat ini kemarin saya ikut di Malaysia itu adalah tentang iklim. Bagaimana perusahaan mengungkapkan atau berperan dalam pengendalian iklim. Nah, mungkin nanti akan banyak yang lain. Jadi besok akuntan publik jasanya bertambah. Tidak ada financial audit atau assurance of financial audit, tetapi ada nanti terkait dengan ESG.
Cuman yang menarik Pak Hardo dan Bapak Ibu, kemarin saya ngajar etika di kelas hari Senin ya. Siapa yang mau jadi akuntan publik? Saya ngatung si Jie ngene-ngene ya. Jadi mungkin apakah akuntan publik sebentar lagi akan punah itu ya. Di Indonesia data kita menunjukkan begitu. Akuntan publik itu mohon maaf orangnya alim-alim. Wah, karena sudah sepuh. Anak sepuh jadi perwakilan ya repot itu. Generasi mudanya sangat sedikit. Jadi lack of generation. Maka kemarin terus saya mungkin malu ya ngacung terus main-main di kelas pakai menti. Wah, ayo besok gede mau jadi apa gitu ya. Nah, ternyata tidak hanya satu, tadi cuma malu aja. Atau enggak tahu mungkin karena sudah saya ceritain bahwa akuntan publik itu berperan besar dalam penurunan korupsi tadi misalnya Romo Habib menyampaikan ya. Penelitiannya Kimbro ya tahun 2006 itu sudah menunjukkan tadi Corruption Perception Index itu berhubungan dengan number of accountant. Konstruk yang mereka pakai ya adalah number of accountant. Semakin banyak akuntan, data menunjukkan ya menggunakan data sekunder ini peneliti ini semakin rendah tingkat korupsi. Ya. Nah, cuman kalau adik-adik Bapak Ibu kan bisa mengkritisi sebenarnya yang bisa menurunkan korupsi itu jumlah akuntan publiknya atau akuntan publik yang beretika gitu. Ya, yang nggak akuntan publik ya, akuntan manajemen sehingga ngapusi saya dewe tahu ya akuntan manajemen sehingga laporan keuangan yang merekayasa pertama siapa? Ya. Tapi bisa jadi itu atas permintaan pimpinan nanti ada kok surveinya. Oke ya. Ini dikritik mahasiswa saya, Bapak ini memindahkan MS Word aja ya. Iya iki kok Raisa. Habis nanti banyak gambarnya warna-warni kayak traffic light. Gimana nggak bisa? Harus ke sana. Oh. Nggih, matur nuwun Romo Habib nggih. Mohon izin ya Pak Taufik saya berdiri. Nek lungguhe keju ya. Sampun sepuh boyoknya terasa kalau duduk. Meskipun kursi nyampuk. Jadi tadi kita sudah bicara etika, sudah bicara etika bisnis, nah sekarang etika profesi akuntan. Jadi di awal tadi ya, sudah saya sampaikan, salah satu definisi etika tadi ya, Webster itu adalah terkait code of conduct governing certain bodies of institution. Nah kalau kita bicara di etika profesi, pointernya yang paling atas ya. Nah, itu ya. Etika profesi sering merujuk pada kode etik. Nah, gitu. Kita sudah punya kode etik, Bapak Ibu hadirin, tuan dan puan yang saya muliakan. Nah, cuma kok masih banyak ya, akuntan terlibat dalam berbagai hal. Ya, di berbagai hal yang tidak baik. Berarti ada masalah. Ya, punya saja belum cukup. Pertanyaan berikutnya apakah diimplementasikan atau tidak? Ya, kalau kita menggunakan frameworknya Ballmer, ya Ballmer ini orang marketing, corporate identity, lalu dibawa ke literatur etika menjadi corporate ethical identity, itu kan ada yang disclose, kalau bahasa akuntansinya ya, diungkapkan, atau kalau bahasa marketingnya itu dikomunikasikan atau communicated, lalu ada yang actual. Nah, sering terjadi beda antara yang disampaikan kalau bahasa akuntansi yang didisclose, yang diungkapkan dengan yang actualnya. Ada lagi sih yang lain ini yang ideal sama yang desired. Disingkat ASID gitu biasanya. Nah, lalu prinsip dasar kalau kita bicara etika profesi akuntan, nilai-nilai utamanya adalah integriti, kompetensi, dan objektivitas. Tapi yang tidak kalah penting yang kedua ya, komitmen melakukan bisnis yang dapat menjaga kepercayaan publik. Jadi kalau si Duska dan teman-temannya ya, di accounting ethics itu secara eksplisit tugas akuntan, khususnya akuntan publik yang utama adalah to serve the public. Jadi ini sangat bagus, sangat mulia tugas akuntan. Ya, melayani publik.
Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita sudah punya 3 akuntan publik, sudah punya ya IAPI. IAI kita yang besok tanggal 15 November mau kongres sudah punya kode etik. Berlaku berapa itu? Desember 2021. Berarti masih anyir ya, kinyis-kinyis. Sebelum ini kalau saya ngajar etika itu draft kode etik tahun 96. Tapi ini alhamdulillah kita sudah punya. IAMI juga sudah punya. KAPD sudah punya belum ya? KAPD tahu, Kompartemen Akuntan Pendidik, IAI. Mungkin lebih spesifik, tapi kita kan bagian dari IAI ya, mestinya mengacu itu juga. Akuntan yang belum masuk sini apa? Akuntan sektor publik atau resort publik, kan ada sektor, ada resort, ada polsek, ada polres, ini ada polwil. Ya, akuntan sektor publik, nanti ada akuntan wilayah publik. Ya ini alhamdulillah kita sudah punya. Nah, nanti kita lihat di riset ini baru tahap konten. Nanti ada tahap output, ada tahap transformatif. Nah ini kita juga sudah diatur ya. Jadi kalau tadi Vonik tahun 2005 menyebutkan ada 3, ya, yang butir pertama tadi kan 3, lalu yang butir kedua adalah komitmen. Nah, ini di kita juga sudah ada Bapak Ibu. The importance of integrity ya, integritas. Mohon maaf ya ini warna tidak ada asosiasi dengan partai ya. Aku seneng yang cetar-cetar gitu, ya sudah saya pilih aja, biar nggak ngantuk. Jadi jangan diasosiasikan dengan partai. Jadi ada integrity, sama tadi ya, lalu objektivitas, kompeten sama. Nah kalau di kita ditambah yang seksi 114, kerahasiaan. Lalu ada 115, ini yang di ruang ini kayaknya senior-senior semua ya. Karena mahasiswa saya yang S1 saya minta datang, ada kuliah Pak. Oh ya udah. Saya sering guyonan, ini saya kutip dari Ketua DPN kita, Prof. Mardiasmo. Saya ingat betul dulu waktu kuliah S1, jurusanmu akuntansi. Kalau tangi turu bangun tidur, ditanya penjualan tunai, jurnalnya gimana, harus bisa. Penjualan kredit, gimana, harus bisa itu. Artinya kita akuntannya bangun tidur, sudah bisa ditanya jurnalnya gimana gitu. Ya. Kalau akuntansi syariah bisa juga ya. Ya kalau ada ijarah gimana? Penjualan murabahah gimana? Nah itu. Ketua DSAS jadi ada misi memperkenalkan standar akuntansi syariah. Ya. Jadi ini 5 prinsip dasar etika profesi kita. Ada integrity, objectivity, and then competence, kemudian ada kerahasiaan, perilaku profesional ya. Nah Bapak Ibu, di literatur etika, itu sering kita membaca, itu ada 2 kelompok ya. Ada etika normatif dan ada etika deskriptif. Sama di akuntansi kan juga begitu ya, di akuntansi kita punya normative accounting theory, ada descriptive accounting theory, atau lebih terkenalnya kalau bukunya Watt and Zimmerman itu positive accounting theory. Enggak usah dicari, berarti normatif sama dengan negatif ya Pak. Nah, gitu. Kalau deskriptif sama dengan positif, maka normatif sama dengan negatif. Nah, enggak gitu. Ya kalau positive accounting theory kan terkenal ya Watt Zimmerman. Saya enggak tahu, Pak Taufik S1 dulu diajari pakai buku enggak? Saya dulu S1 suruh baca itu. Ya untung sudah pernah belajar filsafat, sudah senang statistika gitu ya. Ya. Jadi ada positive accounting theory, ada normative accounting theory. Kalau positive accounting theory siapa? Watt Zimmerman. Kalau normative accounting theory, Suwarjono. Nah Pak Suwarjono, kita doakan ya beliau segera sehat. Jadi Pak Suwarjono mohon Bapak Ibu, adik-adik yang di Zoom ikut berdoa untuk kesembuhan Prof. Suwarjono. Ya sedang diuji oleh Allah, ya dengan sakit semoga lekas sembuh dan bisa diskusi lagi dengan kita. Nah kita lihat sekarang, etika normatif, what ought to be atau should be ya, yang seharusnya. Jadi kalau kita lihat beberapa teori kalau boleh saya katakan begitu, atau prinsip atau standar tadi, ya yang pertama utilitarianism.
Nah, utilitarianism ini masuk kelompok konsekuensialism. Jadi baik buruk suatu perbuatan benar atau salah dilihat dari manfaatnya ya, konsekuensialism. Konsekuensinya apa? Nah, kalau utilitarianism ini mengatakan sederhananya ya, ini perdebatannya panjang sih. Yang baik itu jika bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, tidaknya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Tidaknya financial tapi juga non-financial. Tetapi ada juga, ini saya membaca di Duska dan teman-teman, lalu di Brook juga ada, utilitarianism sering dilawankan dengan apa? Individualism atau egoism. Ya, kalau egoism itu melihat manfaat untuk dirinya sendiri. Apa ya ini saya dipotret toh? Ya nanti difoto, nanti masuk Instagram soalnya ya. Nah. Lalu udah di zoom, fotonya apik banget ya. Lalu yang kedua, ethic of right atau duty theory. Ini ya, jadi kalau utilitarianism kan John Stuart Mill dan teman-teman itu ya. Lalu ethic of right atau duty ini Immanuel Kant, yang kemarin negaranya kalah sama Saudi Arabia. Nah, nggak tahu lolos atau enggak itu Bapak. Berikutnya ya. Kalau utilitarianism itu banyak orang Inggris. Nah, mainnya bagus kemarin tapi mentalnya belum teruji. Ya, jadi kalau ethic of right atau duty atau ada yang menyebut juga obligation, Immanuel Kant konsepnya yang terkenal apa? Categorical imperatif. Nah, itu nanti aja lah kalau ada yang tanya aja. Kemudian ethic of justice. Ethic of justice ini salah satu tokoh yang terkenal siapa? John Rawls. Dengan konsep utamanya apa? Will of ignorance dan original position. Bagus, saya kira kok kayak orang Jawa juga ini ya. Awake dhewe iki menungso mung sak derma gitu ya. Sama kalau saya misalnya sekarang jadi ketua, soalnya rano sing gelem jadi ketua itu, karena nggak ada yang mau jadi ketua. Ya itu hanya jabatan sementara, bahkan presiden itu hanya sementara. Your original position as a human being. Mula aja dak sia. Nah, itu jangan semena-mena. Kira-kira begitulah. Ya, itu original position and will of ignorance. Sebenarnya jabatan-jabatan itu hanya sampiran aja sementara, harus diabaikan lah. Maka kalau kita mengambil keputusan itu harus dari perspektif human, manusia. Lalu ethics of care. Jadi yang etis itu adalah yang bisa melindungi orang. Ya ini sih memang agak mempertimbangkan orang-orang dekat ya. Terutama family memang. Jadi yang 1, 2, 3 itu relatif objektif. Kemudian yang ethic of care ini ya memang lebih berpihak gitu ya, ada keberpihakan. Kemudian virtue ethics ini lain lagi, jadi yang baik itu siapa? Itu langsung melekat pada karakter seseorang. Ya. Contoh yang baik itu siapa? Ya gitu. Kalau yang umat Islam mungkin Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kalau Buddha apa? Biksu, Tong Samcong, nah, muridnya Sun Gokong dan Wuji. Satu siapa? Patai. Patai. Kok tahu ya? Dulu anak saya kecil ikut-ikutan nonton. Terus Kopinggo. Ya, saya tidak tahu misalnya Thomas Aquinas, kalau yang Nasrani kan itu salah satu pemikirnya ya. Yaitu yang terkait dengan yang terakhir ini. Jadi ada yang namanya theological voluntarism. Ya, ini sering disebut apa? Etika religius. Yang baik dan yang benar, ini yang merujuk aja ke agama. Jadi yang kata agama baik itulah yang baik, yang jelek yang jelek. Cuman biasanya kalau orang-orang seperti saya, orang usuluddin yang sukanya usul-usul ya toh, itu mengkritisi. Agama itu kan milik Tuhan. Apa yang kita pahami itu ada tidak lepas dari tafsir manusia. Ya kan ada sejarah itu agama dijadikan alat untuk memberangus manusia yang lain. For the sake of religion kan ada kan? Sejak dahulu kala sampai sekarang ada. Jadi kalau orang beragamanya bagus mestinya dengan manusia yang lain bagus. Tidak hanya dengan manusia, dengan hewan pun harus bagus. Ya. Jadi tidak hanya pri kemanusiaan, tapi juga pri kehewanan dan pri ketumbuhan. Nah. Ini yang deskriptif.
Ini saya ngambil dari bukunya McPhail 2009 ya. Dia sih juga hanya merikas. Pak Taufik nanti kalau waktunya udah habis tolong diingatkan ya. Dosen ini ngomong terus lali ya. Lupa, jangan-jangan dikira satu sesi 2,5 jam nanti ngajar saya. Oke ya. Jadi ini di tengah ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang di Zoom, ini disebutnya individual experience of ethical issues. Jadi pengalaman. Nah pengalaman nanti di slide berikutnya, kalau menurut RES itu ada 4. Bu Alfi itu sudah sangat paham karena disertasinya tentang ini ya. Nah, ada ethical sensitivity atau recognition atau awareness, lalu ada ethical judgment, ada ethical intention dan ethical behavior. Itu dipengaruhi oleh 3 kelompok ini. Inilah deskriptif. Ini berdasarkan research. Bahwa misalnya ethical judgment itu dipengaruhi oleh moral maturity. Ya, tokohnya Kohlberg yang dikritik oleh siapa? Gilligan. Kemudian dipengaruhi usia. Tadi saya katakan, the older a person, the more sincere mestinya ya. Saya tua mambu lemah mestinya saya taat. Yang kedua gender, nah, gender ya, jenis kelamin, nationality ini mempengaruhi sini. Lalu yang contextual attribute, national culture. Topik kita nanti budaya ya Bu ya, Pak ya. Topik kuliah S3-nya tentang culture nanti. Ya, culture ada national culture, organizational culture, lalu group and role. Mestinya nek dosen etika kan harus menjaga image loh. Wah, kita luwih alim misalnya gitu ya. Jaim. Jadi perannya sangat berperan. Sangat berpengaruh. Lalu linguistic framing. Kalau di audit kita menggunakan apa? Underreporting. Itu dikritik nanti artikel berikutnya. Itu adalah eufemisme. Itu sebenarnya pelaporan bohong gitu ya. Jadi ya, linguistic framing, budgetary slack, ngapusi. Kemudian place. Orang kalau di gereja, di masjid, di pura, di vihara mesti alim. Ora ono nang jero masjid petakilan kecuali bayi. Ya, di gereja mesti alim-alim semua. Karena ini sangat berpengaruh. Sepatu sandal enggak hilang kalau di dalam masjid, hilangnya di luar masjid. Aku ya tahu kehilangan ya Pak Taufik di masjid kampus ya, sepatu kiker lagi usia seminggu hilang. Wah. Lalu yang berikutnya isu terkait dengan isu tersebut, nature of consequences, dampaknya besar atau kecil. Social consensus, nah ini yang repot, yang harus kita jaga Bapak Ibu, social consensus. Ini sebuah kecelakaan besar kalau akhirnya misalnya ini mohon maaf menyambung pada korupsi itu dianggap sebagai hal yang biasa. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Kita konsensus saja. Gimana caranya? Ganti aja undang-undangnya. Kan mudah diganti. Ini bahaya nih. Maka harus ada yang mengawal ya, supaya social consensus ini yang baik-baik. Dan seterusnya ya. Ini tadi udah ya Bapak Ibu. Merah, kuning, hijau, biru tambah. Nah kalau Velasco juga melihat isu etika itu ada di level sistem, organisasi, dan individu. Aslinya sih kalau Velasquez menyebutnya adalah corporate ya, organization ini corporate. Tetapi saya ganti organization karena bisa lebih umum, bisa saja nanti di public organization, public sector, apa tadi government misalnya ya. Jadi sistemik itu karena terkait dengan ideologi, sistem politik, sistem hukum. Diskusinya mana yang lebih etis antara kapitalisme atau sosialisme. Nah itu masuk ranah sistem. Organisasi itu di level perusahaan atau organisasi, individu ya individu. Bisa jadi orang hidup dalam satu institusi yang baik, menjunjung kode etik. Misalnya kalau Bapak Ibu banyak yang dosen, di kampus sudah ada anti-plagiarism, sudah ada peraturannya, yang tetap ono sing melakukan plagiarisme. Tidak hanya mahasiswa, yang dosennya barang ada. Ada loh Bapak Ibu, ini saya heran juga, demi mencari profesor ngantai memalsu jurnal itu juga ada. Salah satunya korbannya jurnal kita, JB itu dulu ada satu nomor itu ada 2 versi. Ya, ada 2 versi. Golek apa profesor ngantai ngapusi. Di accounting, public accounting firm ada Big 5 sekarang, Big 4 ya. Nah, di etika juga ada Big 5 unethical business practices, bribery,
Ya kalau ada yang mengatakan kalau bribery itu bukan lagi ethical issues tapi fraud, ya terserah. Bagi saya itu etika. Ya, dan saya punya dasarnya ini misalnya bribery, suap ya, suap menyuap. Di mana-mana banyak terjadi. Coercion, pemaksaan. Lembur ora dibayar, anak di bawah umur suruh kerja. Nah, sehingga sekarang akan ada isu human right audit kan. Lalu deception, menipu, manipulasi, earnings management mungkin masuk situ. Theft, pencurian termasuk korupsi. Unfair discrimination. Jadi ada kata unfairnya. Jadi yang enggak itu karena unfair discrimination. Kalau discrimination itself oke ya. To discriminate mean to distinguish, to differentiate. Mahasiswa sih ya kudune ora kabeh to A toh. Kalau semua mahasiswa dapat A mungkin dosanya ditanya itu nanti sama dekannya. Ya, lalu cognitive moral development, salah satu isu yang banyak dibahas, hampir semua buku etika membahas ini. Ya, si Kohlberg, cuman saya membaca matinya bunuh diri dia, kasihan ya. Hidupnya enggak tenang mungkin. Memikir etika terlalu sumpek bunuh diri, repot ya. Ya, apakah bunuh diri etis? Nah, itu judgment toh, ethical judgment. Ya, ada pre-konvensional, konvensional, post-konvensional. Punishment and obedience. Jadi kalau orang ya berbuat baik karena takut dihukum, itu levelnya masih bawah. Tetapi kalau berbuat baik karena dia punya keyakinan, this is universal principles, what I have to do, oh levelnya sudah bagus. Ini banyak riset yang menggunakan konsep ini. Nanti kita lihat. Nah sekarang kasus-kasus etika ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ya. Jadi yang bikin saya sedih itu sejak saya mengajar etika, saya mengajar etika pertama kali di MMUGM tahun 2003. Pulang dari master disuruh ngajar etika pakai punya Fritz. Jadi 2003 berapa? 19 tahun Pak Taufik ya, hampir 20 tahun. Tapi sebelumnya, sebelum lulus S2, karena dulu dosen boleh loh S1, pernah ngajar etika di S1. Mesti naik kasus etika judulnya apa? Enron karo WorldCom. Jangan dilihat rambutnya ya putih. Dan ini berkerut juga Pak Taufik yang kanan ini. Bull maling. Ya. Ya kan kalau belajar etika kan iki terus. Ya saya sedih. Survei menunjukkan, ini juga di Amerika, mungkin di Amerika lebih tinggi angkanya mungkin ya. 67% of CFO have been pressured to misrepresent corporate result. Ditekan untuk nipu, ya. Misrepresent tadi kan menipu kan berarti masuk theft. Siapa yang nyuruh? Siapa lagi kalau bukan CEO? Siapa lagi kalau bukan shareholder mungkin ya? Nggak tahu saya. Turun dikit, middle managers sama juga melakukan fraudulent internal report. Bahkan karyawan itu, 75% karyawan maling. Stolen, itu ngutil Pak Taufik, Banyuwangi ngutil ya Pak Taufik ya. Ibu-ibu, bapak-bapak dosen, siapa yang pernah bawa pulang spidol kampus? Aku mau takon loh, aku ya sok lali, soalnya sesuk ndadak nggowo, enggak sadar. Nah, ya dulu kalau kita ngajar etika kasusnya Amerika, padahal di Amerika banyak kasus ya. Nah ini Pak Emil, senior saya ini rambutnya putih betul, orangnya baik kalau ini Pak Emil nih, dosen UI. Kami sering bareng di Direktorat Kelembagaan kalau mengevaluasi yayasan mau mendirikan perguruan tinggi dan sebagainya bareng. Di Indonesia aja banyak loh kasusnya. Tuh, kok kecepatan, waktunya udah habis Pak Taufik. Dia caranya gen balik ini mau. Balik slide mau. Konangan. Slide berikutnya. Kembali lagi. Nah, ini. Saya itu mau nyorot ya. Nah, Lipo Bank, laporan keuangan double. Telkom, judulnya bagus-bagus yang Pak Emil ini. Ya, dia kan dual listing itu kan? Ya, bermasalah. KAI, inventorinya bermasalah ya. Kimia Farma itu, Kimia Farma. Bank Gombal. Nah, ini Bank Gombal dulu. Nah, ini. Terus siapa lagi? PT Sungai Besar, Great River. Terus siapa lagi? Bank Duta. Banyak isu-isu.
Nah, saya sih diinspirasi oleh Pak Emil ini sama mahasiswa-mahasiswi saya. Mungkin ada yang di Zoom ya, di alumni Maksi, ngacung, sing nulis buku. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswi Maksi, etika bisnis dan profesi tak suruh nulis kasus. Saya jadi editor aja. Karena kalau nulis sendiri udah enggak mampu, sudah tua ini tugasnya cuma memotivasi, mendampingi. Gitu. Ini mahasiswa tuh yang nulis, saya dan Akbar itu hanya edit aja. Krakatau Steel, sudah jatuh tertimpa baja. Pos Indonesia, PLN, Jiwasraya ya, gaya. Randidit yang nyponsori Manchester City, Waskita Karya dan seterusnya. Garuda yang monumental ya. Insya Allah terbit kedua, itu penulisnya ada di situ salah satunya. Bulog, Pertamina, Asabri dan seterusnya. Ya niat saya bukan mengungkap aib, tetapi sebagai bahan pembelajaran memberikan awareness bahwa banyak loh masalah di sekeliling kita. Kenapa BUMN prioritasnya? Milik kita, nah, milik bangsa dan negara harus baik BUMN-nya. Nah salah satunya ya BUMN mengapa bermasalah, mungkin dulu diancam Bu Menteri itu ya. Perusahaan BUMN rugi, direksi pecat. Begitu saya membaca ini madeg, waduh bakal ada masalah. Kok tahu? Tadi kan etika ada, descriptive ethics kan ada tekanan dari atasan itu mendorong direksi dalam hal ini berpaku curang. Dan terbukti itu. Mau lihat YouTube enggak? Yang sebelah sini itu bisa di-link dengan YouTube sebenarnya. Tapi nggak usah ya, nanti aja tonton sendirilah. Sekarang penelitian-penelitian ya, cepet aja. Ini saya ambil dari penelitiannya Bebri dan teman-teman ya. Ini spesifik tentang Code of Ethics. Code of Ethics, tapi ini sebenarnya untuk perusahaan, tapi bisa kita bawa ke profesi. Seperti biasa, nih kalau S2, S3 sudah tahu ya, ini literatur review. Artikel yang meneliti tentang Corporate Code of Ethics 2005 sampai 2016. Temuannya apa? Corporate Code of Ethics is still predominant self-defensive. Ya. Kemudian yang B, meskipun ada kode etik perusahaan tapi tidak melindungi karyawan. Haknya karyawan tadi. Ya. Kemudian akan timbul masalah atau tension, ketegangan, ya itu jika diterapkan cross national and organized boundaries. Karena misalnya ada konflik etika antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain misalnya. Kemudian persepsi tentang CCA itu positif, tapi CCA itu bisa menyebabkan unintended consequences atau behavior. Nah, yang mau riset akuntansi keperilakuan bisa nanti ke sini. CCA maksudnya bagus, tapi bisa menyebabkan unintended behavior atau dysfunctional behavior. Future research-nya yang nomor 1 ini mudahnya ya pakai gitu ya. Jadi saya katakan jangan hanya content oriented studies, jadi apa yang ada, tetapi harus output bagaimana dampak misalnya kode etik terhadap perilaku anggota organisasi kalau kita di profesi akuntan. Ya, termasuk bagaimana mestinya kode etik itu bisa transformatif. Kemudian kalau sekarang banyak penelitian dikaitkan dengan lingkungan, mestinya tadi merespon yang nomor 2 ya, employees right, maka mestinya ke social focus. Kemudian ada framework baru, ya, Captain and Swas, itu silakan nanti kalau mau meneliti menggunakan framework tersebut. Kemudian transformative organization, bagaimana kode etik itu bisa mengubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua ini kalau fokusnya mau akuntansi manajemen, Bapak Ibu, saudara-saudara lihat ya, ini dipakai loh ini recognition yang merah kuning hijau tadi loh. Itu. Kemudian karena akuntansi manajemen fungsi utamanya decision facilitating and decision influencing, itu dibuat metrik riset yang tentang decision facilitating, tentang recognition berapa, ada 5 dan seterusnya. Mapping, saya sedang apa itu? Mengungsumkan ke mahasiswa kalau nulis tentang literatur review aja kan marahi pinter udah. Kemudian ini hasilnya, metodenya dan lain sebagainya, topiknya ya. Jadi topik akuntansi manajemen itu dikelompokkan menjadi 5 ya, termasuk other. Jadi ada manajemen accountant, MCS, manajemen control system, budgeting,
performance measurement system and others. Itu hanya memetakan aja. Dari aspek metode ada survei, eksperimen, case of field study, mixed method. Mixed methodnya sangat sedikit. Karena mixed method itu sulit, berat. Neng cah maksi enggak ya, nanti maksi, nah, senang ya. Metodenya mixed method, mixed. Nah. Dapatnya yang jelek-jelek, kuantitatifnya jelek, kualitatifnya jelek, itu kan repot itu. Kemudian yang paling bawah geographic setting Asia masih sedikit karena salah satu rekomendasinya supaya banyak melakukan penelitian di luar Amerika. Maka riset tentang etika di Indonesia khususon, nah ini sangat prospektif. Nah ini kalau dimappingkan, yang sudah ada gitu ya. Tadi misalnya reporting behavior atau budgetary slack ini saya, nah ini ya. Nah, budgetary slack ini kan sangat terkenal. Kemudian culture, gitu ya. Kemudian tadi Pak Hardo menyampaikan CSR, related performance. Ya. Ini mau yang underreporting behavior tadi satu kata dengan budgetary slack ya. Budgeting ya. Nah ini underreporting time. Underreporting time ini audit, ya riset juga audit biasanya. Ngauditnya perlu waktu 5 jam, mengaku 2 jam gitu. Kenapa kok dia mengaku lebih sedikit? Biar kelihatan kompeten. Ngaudit kok suwi. Misalnya gitu ya. Ngaudit kok lama gitu. Lalu future risetnya, ya banyak nanti kita diskusi kalau cukup. Nah ini beberapa contoh yang sudah saya lakukan ya. Jadi jangan sampai saya itu takut iso ngomong, iso ngelakoni, apa jargoni ya. Nah. Jadi tadi saya sampaikan cognitive moral development. Ya ini dengan Pak Iqbal. Mahasiswa S3, dosen Brawijaya. Ya. Topiknya tentang itu, kaitannya dengan pajak, berarti kan sektor publik ya. Nah ini karena flyer saya itu juga di-share di grup Ikatan Ahli Ekonomi Islam ya, religion and spirituality. Jadi sekarang ini baiknya memang kalau riset itu multidisiplin. Saya ingat betul waktu revisi ini saya harus baca lagi buku sosiologi agamanya Peter Berger. Karena revisornya minta. Ya untung punya teman yang punya buku itu, nah, dikasih buku, mau meneh. Nah yang ini dan berikutnya ini karena gelisah tadi Pak Hardo menyampaikan apa yang harus dilakukan dosen-dosen. Karena saya sudah melakukan riset mahasiswa sebelum dan sudah kuliah etika bisnis itu ethical judgment tentang earnings management itu podo wae. Lalu kuliah 1 semester itu ngapain gitu. Lebih dahsyat lagi temuan yang dimuat di bukunya McPhail tadi, semakin lama mahasiswa akuntansi belajar, itu semakin tidak etis. Cah semester 1 itu culun-culun, mungkin masih alim, itu begitu semester 5 kurang ajar. Nah, ada penelitiannya, ini based on riset ya, saya enggak ngomong. Kan menimbulkan kegelisahan. Mengapa gitu? Apa metodenya atau karena dosennya memberi contoh tidak etis ya? Atau karena teori-teorinya tadi ya, saya dan teman-teman, Bu Ratna ini utamanya dosen UNY ya, mungkin teaching methodnya, ya sehingga dikembangkanlah apa itu virtual reality. Kalau yang ini virtual ini apa? Augmented reality. Ya ini upaya aja bagaimana mengajar. Dan kami ujikan ternyata beda ya hasilnya. Antara yang menggunakan teknologi dengan yang manual. Dosen, hasil penelitian ternyata juga mau, seneng ya. Mengajar pakai augmented reality, pakai virtual reality, ndelok cah-cah do lucu-lucu dolanan gitu ya, pakai kacamata. Kalau etika sering dikaitkan dengan CSR, ini contoh penelitiannya. Itu mahasiswa S3, dapat di bawah postdoc sekarang. Hal yang lain, sekarang yang sedang menjadi trending topik itu SDGs. Ini Babington and Unerman sudah ya. There were gaps in awareness among the academic accountancy community. Artinya apa? Riset terkait dengan SDGs itu masih sangat fruitful, ya masih prospektif. Ada 17 SDGs kalau masing-masing dibuat metrik tadi, awareness, judgment,
Intention behavior berarti papat ping 17 piro? 68 paper sudah jadi. Ini contoh ya riset SGD enteng-entengan itu dengan mahasiswa Maksi. Saya sedang punya niat ini mahasiswa Maksi nanti papernya mau saya buat biar presentasi di Amerika sana, AAA. Yang bawah itu ya, itu dosen Edith Cowan, jadi orang Indonesia dosen Edith Cowan. Orang Indonesia pinter-pinter. Kalau yang tadi Ros Hanifah tadi orang Malaysia, mungkin sudah banyak yang kenal. Code of Ethics, ini juga dari disertasi ya. Code of Ethics, budgetary slack, judgment. Padahal bisa jadi ethical behavior, bisa ethical awareness, ada ethical attention. Budgetary slack salah satu topik saja, topik yang lain kan banyak. Saya ditanya Bu Dewi Fatmawati, kok bisa riset banyak? Dan saya menjamin kalau nama saya muncul di situ pasti saya berkontribusi. Karena saya tidak mau jadi penunggang bebas. Ada satu mahasiswa kita S3 ngajak saya publikasi, tapi saya merasa enggak kontribusi banyak, saya enggak mau, alhamdulillah udah keterima juga. Jadi saya diberi paper dia sudah jadi, kemudian saya diminta mereview, ada enggak di sini? Ada. Ya karena saya mereview sedikit, saya enggak maulah masuk ke situ. Nah kalau terkait dengan riset manajemen, yang pertama itu apa? Ya niat dulu, niat, cinta, senang enggak dengan topik itu? Ya. Kemudian bisa nggak kita? Saya nggak mungkin kalau baca sendiri, nulis sendiri, nganalisis sendiri. Maka yang ngajak, siapa yang saya ajak? Mahasiswa, mahasiswi, kolega. Ya biasanya peran saya di shoot itu, mengapa harus diteliti ya, biasanya kontribusinya, mengapa, gapnya apa, dan lain sebagainya. Ya jadi riset saya yang terakhir-terakhir ini sudah nggak ada yang single authorship. Karena udah satu, udah capek, dua, gaya, banyak urusan. Wis profesor ada ngopo meneng gitu ya. Sekarang dampingi aja lah. Jadi alhamdulillah kalau untuk kum sampai 4E sekarang saya enggak kurang, udah cukup. Ya itu ya Bapak Ibu sebagai penutup. Jadi riset itu perlu kolaborasi. Habis ini kalau mau kolaborasi silahkan. Cuman mohon maaf mungkin yang sudah pernah pengalaman riset dengan saya termasuk yang rewel ya. Kata gitu aja ditulis ganti apa. Ya enggak apa-apa. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan pada Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mahfud. Sekali lagi mohon aplausnya dulu buat teman-teman untuk yang. Nah ini ada hadiah insya Allah. Ya. Oke, jadi ada 4 buku, masing-masing sepasang untuk yang luring dan untuk yang daring ini. Saya akan prioritaskan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung bisa dari luring dan juga dari daring ya. Kita punya waktu agak banyak, ini sekitar hampir 50-an menit untuk tanya jawab. Oke, saya buka termin pertama. 3 penanya dulu dari luring dan 3 penanya dari daring. Oke. Pak Mahfud mau nanya jawab langsung atau satu-satu dikumpulkan? Saya ikut Bapak moderator. Oke. Langsung aja ya biar cepat biar nggak terlalu lupa. Oke. 1 sudah ada dari luring. Silakan Mbak, mic-nya teman-teman bisa disediakan. Nggih. Ada 2, 3 Pak. Nyun sewu. Nggih. Nanti oke. Silakan Mbak, yang dari daring siap-siap ya, setelah ini dibuka untuk yang daring. Dari yang luring dulu silakan Mbak angkat, monggo, sebutkan nama dan institusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Taufik serta Pak Sekar. Sekar Pak, dari UNJ. Terima kasih kesempatannya. Luar biasa ini karena kangen kuliah sama Pak Mahfud, jadi saya tadi hujan-hujan bela-belain datang ke sini. Pak Mahfud, terkait sama riset etika di konteks akuntansi terutama,
yang saya tanyakan, mungkin tadi beberapa contoh sudah disampaikan ya untuk contoh-contoh riset. Nah, karena aspek etika ini terutama misalnya kita akan melihat unethical behavior. Nah, jika kita akan kemudian melakukan pengukuran perilaku tak etis, nah mungkin bisa mohon arahan untuk bisa terutama di riset kuantitatif. Apakah kemudian ada pendekatan tertentu gitu yang mungkin bisa lebih pas untuk melakukan pengukuran terutama perilaku etis ataupun perilaku tak etis. Karena tadi kalau dari definisinya aspek etika itu kan terkait sama benar dan salah, akhlak itu mungkin sesuatu yang mungkin kita perlu hati-hati dalam melakukan pengukuran di dalam riset. Kemudian selanjutnya terkait dengan dampak. Karena tadi future research Pak Mahfud sampaikan terutama kemudian bisa melihat dampak sosial misalnya. Nah, mungkin bisa diberikan contoh untuk bisa link ke dampak tersebut, termasuk misalnya kemudian bisa mengintegrasikan hasil riset dengan pembelajaran di kelas bagi mahasiswa. Demikian pertanyaan saya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya Pak Mahfud, biar nggak terlalu lupa. Pengukuran pendekatan etis dan pengukuran dampak ya, atas kasus etis Pak. Dari Mbak Sekar dari UMY, silakan milih Mbak tuh bukunya. Ini tutor saya waktu saya S1. Okay. Nah saya nggak bisa kuliah S1, milih salah tuh. Okay. Sama-sama 93 itu Pak. Ya seangkatan saya dulu, kalau nggak bisa tanyanya ke Mbak Sekar. Dia kerja internal auditor terus tobat jadi dosen. Ya, mesti pertanyaannya abot ya, nek takon. Ya, jadi measurement tentang pengukuran itu memang satu masalah yang pelik ya. Sekalian aja saya cerita, FEB UGM ini salah satu learning goals-nya adalah terkait dengan etika. Saat itu saya diskusi dengan Pak Wakil Dekan sebelum saya, Pak BM Purwanto, waktu kita mau cari SSB itu, apakah kita mau sampai behavior? Masalahnya memang di pengukurannya tadi, sehingga UGM ini kalau kita bicara tentang etika, ini kita tidak sampai behavior. Intention, ngukurnya yang angel niat itu, ditanya, kowe niat lah, niat. Akhirnya kita turunkan. Sampai saat ini untuk learning goals bidang etika itu kita hanya level judgment. Level judgment pun dulu perdebatannya panjang. Jadi saya bisa cerita karena saya terlibat banyak ya, alhamdulillah saya SB, saya sekretaris jurusan, ketua jurusan, dapat terus wakil dekan itu ya bertanggung jawab untuk mempertahankan. Jadi pengukurannya gimana? Dulu sempat saya usulkan, Pak BM kalau kita ethical judgment itu agak sulit ngukurnya. Mungkin kalau kita ukur saja moral reasoningnya gimana gitu. Kalau moral reasoning kan ada instrumen tuh dari University of Minnesota ya kalau nggak salah. Tapi per kepalanya $30. Wah, kalau mahasiswa S1 sekali nerima sekitar 500 ya. Ping $30 gitu. Boros. Kemudian belum lagi master. Ya akhirnya kita buat case, kemudian yang suruh nilai dosennya. Bagaimana mahasiswa melakukan judgement atas kasus yang diberikan oleh dosen. Nah ini dari alat pengukuran. Nah sama, jadi memang isunya kalau sampai ke perilaku itu adalah bagaimana mengukurnya. Ditambah lagi, ya kita kan sudah mengenal yang namanya apa itu yang kalau diukur pura-pura baik itu social responsibility bias. Apalagi kalau seseorang tahu bahwa dia sedang dinilai perilakunya etis atau tidak, ya dia akan pura-pura etis loh. Yeah. Kan enggak ada orang aku korupsi, aku maling, aku apa ya, enggak ada. Nah mungkin gitu ya, saya enggak tahu kalau seperti UMY mungkin lebih mudah ya, tapi saya enggak tahu apakah misalnya ya,
Ini kalau kita ke filosofis ya, karena saya bicara dengan dosen UMJ misalnya ya. Kalau di Al-Quran kan jelas tuh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa nggak kita mengukur mahasiswa UMJ misalnya ya, meninggalkan kemungkaran ya, kekejian gitu. Atau yang paling mudah diukur lagi adalah sholatnya. Tapi sholat itu ngukur ya angel loh. Sholatnya peng 5 waktu jeda-jendit durung karuan khusuk. Ngukur khusuk piye? Nek meneng maca dengan wah itu lho. Bismillah. Ya ini mohon maaf karena saya orang Islam lebih familiar ya ayat-ayat atau dalil-dalilnya. Nah, ada saya punya bimbingan misalnya Bu Lina yang baru saja lulus, dia risetnya tentang apa namanya job satisfaction religiosity di Christian University. Bisa nggak nilai-nilai Kristiani diukur diijawantahkan dalam perbuatan gitu? Atau kalau di dalam kelas misalnya cheating behavior, bisa nggak kita ukur perilaku? Dulu itu banyak yang nyontek loh. Nggak tahu sekarang, mungkin banyak juga, cuman kita nggak tahu mungkin ya. Apalagi pakai Zoom. Ujiannya kan pakai Zoom itu kita nggak tahu. Jadi saya setuju dengan Bu Sekar bahwa pengukuran jadi masalah utama. Ya berarti paling mudah kita cari proksi tadi apa ya kira-kira. Misalnya kalau mahasiswa itu kalau kita menekankan pada kedisiplinan ya behaviornya ya late coming, that's unethical misalnya kalau itu disepakati. Ya wallahu alam. Jadi mari kita diskusikan lebih lanjut. Lalu yang kedua tentang social impact. Ya kalau social impact ya etika ini memang ranahnya teman-teman yang kritikal ya, aliran-aliran kritis biasanya. Tadi sederhana, kita sudah punya kode etik, tapi kok nyatanya masih banyak misalnya akuntan yang melanggar. Nah itu kalau penelitiannya siapa Bu? Ingat ya, si Stephen atau siapa itu harus ada tanda tangan misalnya ketika mentaati kode etik atau dilantik harus tanda tangan bahwa saya sadar, atau faktor yang lain kalau Bu Jurika tadi apa tentang enforcement. Jadi kalau ada kode etik tapi nggak ada enforcement, ya nggak akan jalan. Yaitu yang riset code of ethic tadi sana juga. Tapi sebelum ke implementasi sebenarnya yang sebelumnya lagi adalah sosialisasi. Apakah kode etik itu sudah disosialisasikan atau belum? Jadi urut-urutannya kalau dalam case kode etik tadi misalnya, kita harus punya kode etik dulu. Punya itu lebih baik daripada tidak punya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah punya, harus kita sosialisasikan. Ketika disosialisasikan, harus kita pastikan anggota profesi paham atas kode etik tersebut. Tahap berikutnya adalah bagaimana memonitor dan menjaga. Salah satunya ya kalau ada yang melanggar, panggil. Ya, cuman kan sering kita terlalu toleran ya dengan unethical behavior. Nah, mungkin perlu dibuat sistem gimana caranya. Saya sering cerita tadi kalau menggunakan hasil risetnya yang dikompilasi oleh McPhail tadi, nature of consequence, kemudian visibility of the consequence. Saya sering guyon mungkin ya, nek ana wong korupsi bareng dikono tangannya langsung putul, itu mungkin nggak ada lagi ya. Iya. Cuman bagi kita yang beriman kan tak besok di akhirat. Kemudian mangan barang haram langsung metenge muntah-muntah, itu mungkin ya nggak ada yang haram. Tapi kan sulit ya Pak Sururi itu. Ya memang itu bagian dari ujian keimanan kita. Nah sekarang memang bagaimana kita melakukan riset yang menimbulkan dampak, mungkin kita bisa pakai Pareto approach ya. Jadi yang paling krusial itu yang mana? Misalnya sekarang kasus kita misalnya ya di Indonesia kan tadi Pak Ado ngendika corruption banyak. Itu gimana caranya supaya corruption-nya berkurang? Mari kita sama-sama ikhtiar tadi. Kalau saya yang salah satu paper yang di International Journal of Education tadi, salah satu alasan ya, ya karena di Indonesia banyak korupsi sehingga harus dididik sejak dini, ya di level pendidikan, lalu di level praktik. Mohon maaf ya, kemarin saya punya pengalaman untuk menjadi salah satu kata orang pejabat itu aja. Waduh, tobat aku. Muak harus gini-gini, enggak maulah saya. Dan saya dengar banyak juga itu. Yes. Ya. Ya itu mungkin kita kawal bersama-sama.
Nggih. Mekaten Pak Taufik. Nggih, Maaf Bu Sekar kalau tidak menjawab ya. Nggih. Penanya kedua silakan please. Nama dan institusi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Heri, saya dari kantor akuntan publik Pak. Kebetulan praktisi sudah Oke. 8 tahun bekerja di kantor akuntan publik. Yang sering saya hadapi Pak ketika berpraktik di lapangan, artinya di lapangan itu ketika saya benar-benar bekerja menghadapi klien-klien baik itu jasa audit maupun jasa non-audit ya Pak, itu sering sekali saya mendengar dan juga sering saya mengalami saat ini tuh masih ada Pak praktek-praktek di mana laporan keuangan yang akan diserahkan ke bank, itu nanti berbeda dengan yang dilaporkan di pajak, nanti berbeda lagi dengan yang akan dimintakan untuk dilakukan audit seperti itu. Nah itu bagaimana sih Pak dari sisi mungkin akuntan pendidik itu upaya seperti apa yang bisa dilaksanakan? Kemudian kayak kami ini Pak dari sisi akuntan publik yang nanti juga mengaudit, bisa jadi kami nggak tahu loh Pak, bukan berarti kami tidak melaksanakan kode etik kami, tapi bisa jadi pada saat kami akan melaksanakan perikatan itu kami tidak tahu kalau laporan yang diserahkan ke bank dan ke pajak itu berbeda Pak, meskipun sudah melakukan prosedur-prosedur yang sesuai dengan standar audit. Nah itu seperti apa Pak dari sisi pendidik, karena kuliah juga ada Pak namanya mata kuliah etika profesi dan bisnis, tetapi pada tataran praktek sampai saat ini Pak bahkan di asosiasi profesi kami sudah ada namanya tim pemberantasan akuntan publik palsu atau macam-macam lah Pak, itu upaya yang sudah dilaksanakan oleh regulator, tetapi sampai saat ini Pak saya masih menemukan laporan keuangan yang double-double. Kalau Pak Mahfud tadi menyampaikan ada yang double-double. Nah itu seperti apa Pak dari sisi Bapak pendidik, kemudian kami misalnya dari sisi praktisi itu seperti apa, ditinjau dari ada teorinya seperti ini, ada langkah-langkahnya seperti ini. Kalau itu saya kurang nganu ya Pak. Okay. Kemudian Pak Mahfud dapat salam dari Bu Kurniasi Tribuana Pak, mahasiswa Pak Mahfud. Kebetulan Kebetulan kolega saya. Oh iya, terima kasih. Ya, Salam balik ya Mas ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Mahfud, itu saja. Namanya diulangi dulu. Gimana? Namanya Heri Pak. Mas Heri. Iya. Bisa diambil bukunya. Oh, ya, Ke depan. terima kasih Pak. Boleh Oh iya. ke depan. Nggih. Gue married deh, Iya, sekarang oke. pakai gitu. Terima kasih Pak Mahfud. Nggih. Jadi Mas Heri ini dari KAP lokal Jogja Pak. Ya, deket Naskomoko kan katanya. Kok ngerti ya? Kantornya. Tadi udah ketemu laporan tadi. Monggo Pak Mahfud, ini kaitannya dengan akuntan pendidik ya, menyiapkan tentang pendidikan etik untuk akuntan di KAP itu yang masih menemui banyak kendala etis. Monggo Pak. Baik. Terima kasih Mas. Jadi ini Bapak Ibu mungkin ada adik-adik mahasiswa yang mendengarkan, ini yang cerita pelaku loh ya, bukan saya ya. Nah, karena saya kadang cerita gitu Mas di kelas. Kita ya masih ora percaya tenane. Lagi saya kira cerita pelaku ya. Iya. Wes. Saya juga punya cerita Mas, pernah membaca laporan keuangan ya. Oke, sisi kiri ro kanane ora imbang kok, opini WTP iki kepiye. Wajar tanpa pemeriksaan ya. Sering gitu Pak. Ya terima kasih Mas. Ayo yang dosen ini ditantang ya. Pelaku gimana? Ayo murid-muridmu. Muridku juga ya. Iya. Jadi gimana ini problem kita? Atau mungkin jangan-jangan itu levelnya tadi kalau pinjam bukunya Filasus tadi level sistemik ya. Ideologi ya mungkin ya. Ideologi duit itu loh mungkin ya. Tujuannya apa sih memasuk laporan keuangan? Nah, ke pajak kan bayarnya ben sithik ya, kira-kira kan biar turun. Kalau ke bank biar apa? Kreditnya cair. Nah, gitu. Wah, itu sing luwih cilaka meneh, Mas. Kalau melakukan begitu lalu ke banknya, ke bank syariah menggunakan akad musyarakah. Ya karena kalau musyarakah mudharabah kan kudu nganggo laporan keuangan toh, karena ini profit sharing atau revenue sharing. Mungkin dosanya double po ya nek ngono kuwi ya. Ya terima kasih Mas cerita dari lapangan ya. Kalau saya sih cerita-cerita semacam ini saya sampaikan. Ini fakta. Lalu gimana kalau menurutmu? Kalau di kelas ini ketoke ya Pak, berjanji saya nggak akan melakukan itu Pak, ketoke ya. Karena mungkin 1 di kelas, 2 di depan dosennya, 3 sedang ambil mata kuliah etika.
Berarti kan mendukung fakta tadi ya, bahwa place itu menentukan. Iya. Tapi nek wis dadi apa tadi direktur apa manajer keuangan, mungkin tadi ditekan oleh atasannya juga. Iya. Atau tadi karena ideologinya duit. Wangil ya. Ini maksudnya tugas kita berat ya. Duit itu memang nyenengke. Saya juga senang punya duit okah ya. Karena penak tenan ya. Saya ingat cerita itu saya kita yang PSI. Salah satu teman saya sekarang di partai apa PSI apa gue cerita. Wah, Kang enak tenan ya numpak kelas bisnis saka Jakarta tekan Inggris sih. Sok slonjor apa karena ngene. Jadi dia waktu itu sih jadi wong sugih jebule penak ya. Apa iso. Ya mungkin itu ya. Jadi sudah sampai level ideologi, level orientasi hidup. Ngono ya angel tenan ya. Padahal sana Gusti Allah loh ya. Sudah ditakut-takuti malaikat barang ya. Iya. Ya mungkin mau ngapusi langsung lambene suwek ngono mau ya. Bohong tangannya apa derjune ucul gitu. Gimana? Atau kita berdoa aja pada Tuhan gitu ya. Iya. Dapat karma kok. Dapat karma. Ya, asiknya kan kalau bicara etika kan banyak pengakuan-pengakuan gini ini kan. Ya kalau saya sih melihat itu ya tugas kita bersama. Begini aja Mas, mungkin ya. Kami yang di kampus ya meletakkan fondasi, menyampaikan tadi ya hal-hal, tapi juga teman-teman yang di luar harus menjaga juga. Misalnya tadi Mas, nek ketahuan ya, cuman masalahnya enggak tahu bahwa kliennya itu membuat laporan keuangan ini kan ya kacau ya. Piye? Nek ngerti itu langsung disuwek laporan keuangan itu piye sebenarnya. Oh ya bagus lah, ini perlu dicontoh, tepuk tangan ini ya. Wah ini contoh KAP yang akuntan publik yang bagus. Karena kadang-kadang ada malah saya ngajari akuntan publiknya. Iya. Masa betul mau bayar pajak sekian, tak buat kayak gitu juga. Bayar pajak 5 miliar, saya buatkan biar 2 miliar aja bayar, yang 1 miliar ke saya. Iya itu bukan audit, kalau itu jasa konsultan ya. Tapi tadi juga ada tadi ya. Wong jelas laporannya ra imbang kok ya WTP iki gak kepiye. Ada. Cuman sayang korannya udah saya buang itu. Itu di koran itu laporan keuangan. Tapi ya saya enggak tahu ya kalau yang salah korannya, salah ngetik gitu ya. Mungkin akuntannya enggak salah, yang salah korannya ngetik ulang gitu. Jadi enggak imbang. Jadi kalau kami di dunia pendidikan insya Allah masih punya komitmen Mas itu. Nah, kemudian nanti yang di luar nanti silakan, tapi saya kira bagus kalau Anda menghentikan perikatan itu salah satu ya shock terapi. Tapi saya kira nggak banyak sih yang seperti itu. Iya. Yeah. Oh, udah mulai berkurang. Masih ada juga sudah berkurang. Dengan adanya sekarang kan kalau di sistem pemerintahan kan sudah ada reporting itu terintegrasi ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti reporting audit kami, laporan audit kami kan sampai ke Kementerian Keuangan melalui aplikasi. Sehingga nanti di perusahaan juga ada PP Pak, nanti harus report ke Kemendak atau ke Kementerian Keuangan juga. Jadi semua sudah kayak mau main-main lagi itu ya bisa Pak, asalkan resikonya mereka bisa. Iya. Berarti salah satu solusinya pakai teknologi ya mungkin ya. Ya, pakai teknologi. Jadi sangat bagus ya hubungan antara teknologi dan perilaku etis saya diteliti. Dan regulasi. Iya, dan regulasi. Iya. Topik baru kalau ini topik Rahman Pak. Iya. Iya, dosenmu juga. Iya. Monggo, satu lagi belakangnya ada nggih, monggo, Pak. Siapa? Nggih. Ibu, ya. Mic-nya please. Oh, yang siapa? Wah, kasih takon. Wah, iki katanya koncoku ya. Wah, kabeh koncoku. Nggih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Dewi, kebetulan saya mahasiswa program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Oh, kebijakan, ya. Saya kebetulan minat risetnya juga, karena kebetulan saya S1 S2-nya akuntansi. Kerja di mana Bu? Saya di Politeknik Negeri Bali, dosen. Oke, Bali. Saya dulu mahasiswanya Bapak. Oh iya. Makasih ya Bu ya. Ini Pak, karena saya dalam kerangka leadership gitu, kemudian kebijakan dan inovasi, jadi mungkin saya tertarik di topik bagaimana peranan pemimpin gitu terhadap etika, mungkin etika kerja atau organisasi, dikaitkan dengan belakangan kan yang lagi tren itu digital leadership Pak.
Gitu. Jadi mungkin celah-celah riset apa nih Pak yang bisa, karena kan kalau digital leadership kan sekarang lagi boomingnya apa-apa leader itu yang berbau-bau digital. Gitu. Mungkin tadi terakhir juga sempat disinggung gitu bagaimana dikaitkan antara teknologi dengan etika. Itu Pak, terima kasih. Oke, Mbak Dewi. Sebetulnya yang nanya ketiga itu, silakan nanya dulu sebentar. Nama disebut. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir Ustazah. di sini. Hadir di sini undangannya Al Mukarram Ustadz Masya Allah. Mahfud. Siapa Mbak? Nama saya Ana Mawar Ana Setiawati, Mawar. mewakili UMKM Omah Kayu Oke. yang terdiri dari banyak single parent Pak, yang keluarga yatim. Dua saja pertanyaan saya untuk Al Mukarram Ustadz Mahfud. Apa rahasianya bisa sukses di study dan owner entrepreneur ya, kan punya bandeng ya, itu nggak semua orang bisa itu. Jadi bisa memberikan pencerahan ya, di dunia kampus dan dunia usaha itu nggak gampang. Itu tolong itu experience-nya dibagikan itu. Kemudian yang kedua, ini aja tentang ekosistem UMKM itu gampang, maksudnya dalam artian mungkin dalam hal packaging, produksi, keuangan itu mungkin secara teori itu ilmunya diberikan, tapi membangun jiwa entrepreneur yang istiqomah itu yang sangat sulit. Ketika kena gonjangan, ketika apa itu melempem ya, istilahnya putus asa. Nah itu apa kiatnya? Itu aja. Pak Mahfud ini beliau alumni Assalam, jadi Masya Allah mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mahfud dari Mbak Dewi kaitannya dengan kepemimpinan tadi Pak. Ya, Leadership. salah satu peran penting leader itu adalah memberi contoh gitu ya, kalau bahasa kita itu tone from the top. Nah, bagi Bapak Ibu adik-adik yang sudah familiar dengan internal audit, fraud triangle atau sekarang fraud diamond atau bahkan fraud pentagon ya. Iya, pentagon. Yaitu semua itu omong kosong kalau tidak ada tone from the top. Dibuat sistem yang canggih ya. Kalau akuntansi kan salah satu kuncinya internal control yang baik ada segregation of job ya. Sing nyatet tidak pegang uang, dipisahkan tapi atasannya enggak apa-apa, catat aja. Keluar 5 juta, catat aja 10 juta, yang 5 juta tak kantongi, itu kan kacau. Jadi itu Bu ya, leader harus berani memberikan tone from the top. Gitu. Kemudian yang lebih luas lagi bagaimana menciptakan ethic culture and climate. Nah, nanti kalau Ibu riset itu masih banyak ya peluang, termasuk instrumennya itu sudah banyak, jadi budaya etis dan iklim etis. Nah, lebih relevan lagi dan menarik kalau tadi dikaitkan dengan digital. Misalnya salah satu yang isu ya yang sering ditangkap ya itu adalah isu tentang kerahasiaan data. Saya tadi pagi itu ditelepon berkali-kali oleh nomor yang tidak saya kenal. Wedok meneh kan. Ternyata, apakah Anda pernah mendengar ini? Saya lagi nyopir. Nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana itu. Apa aku dikira terkenal atau dia mungkin random aja sih. Tapi kan banyak sekali Anda juga mungkin. Yeah. Tapi mungkin juga salah kita waktu ngisi apa itu yes. Saya kan dikirimi spam oke banget. Nah, lalu yang ini Bu, isu lain ya. Jadi kalau di akuntansi ada kontrol ya. Jadi teknologi itu kan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi memudahkan hidup, di sisi lain memberi dampak yang luar biasa. Dulu kalau mau mencuri uang 1 triliun itu aku harus bawa karung berapa ya? Zaman Kenarok dulu itu. Atau Robin Hood itu ya. Bawa kereta. Sekarang ini 1 triliun cukup klik. Ya itu bagaimana control system untuk digital environment itu salah satu isu juga. Ya kalau mulai dari yang sederhana sih kesiapan gitu ya. Jadi kesiapan adopsi teknologi, kemudian infrastruktur etiknya bagaimana. Saya kira masih banyak sekali Bu nanti bisa kita diskusikan. Oke, lalu yang berikutnya itu teman saya Pak Taufik, beliau Bu Ana Mawar itu pegiat UMKM.
UMKM kita ini sangat banyak, termasuk mikro yang saya maksud itu ya. Dan itu merupakan tulang punggung bangsa kan sebenarnya. Okay. Riset banyak yang menemukan misalnya bahwa mereka ini yang paling tahan terhadap guncangan krisis. Tapi ya aku guyon mungkin ya karena belum pernah punya uang banyak ya, krisis nggak terasa. Nek sing pernah gede-gede krisis langsung terasa karena kalau biasa kan orang biasa lapar itu kan lapar enggak masalah, tapi yang biasanya kenyang, makan banyak, makan enak, kan lapar ini mesti wetenge loro. Okay. Ya, Bu Ana, pusat kajian UMKM ada nggak di sini, Bu Dewi? Siapa itu? Ada. Nanti kalau mau kerjasama, misalnya literasi keuangan, ya itu kita punya pusat kajian UMKM. Itu untuk aspek literasi keuangannya, tapi juga ada marketingnya ya teman-teman manajemen. Iya. Ya nanti coba kita hubungkan ke Pak Wakil Dekan Pengabdian Masyarakat, Pak Gilang ya berarti. Pak Gilang, Pak Gilang. Karena nanti bisa kita kolaborasikan insya Allah. Iya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah datang ya hujan-hujan dari Sukoharjo, kemudian ke Solo, Solo terus baru ke Jogja, terus baru ke Sleman. Semoga barokah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mahfud. Kita akan beralih ke Zoom Pak Mahfud. Mbak Afrida ini yang pertama tadi angkat tangan. Mbak Afrida silakan bertanya Mbak, saya dapat buku ini. Saya pilih ya. Mbaknya sudah dapat buku. Nanti. Monggo Mbak Afrida, dibuka mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya kebetulan ini artikel yang sedang saya baca ini tentang whistleblower di KAP. Yang ingin saya tanyakan, Prof, apakah menjadi whistleblower itu sebuah tindakan yang etis atau tidak gitu ya? Mungkin organisasi menganggap bahwa whistleblower itu tidak etis seperti itu. Tetapi di sisi lain kan niatnya bagus ya untuk memperbaiki organisasi. Apabila seseorang melihat ada kesalahan, ingin memperbaiki seperti yang seharusnya, maka dia terus melakukan tindakan whistleblowing. Tetapi memang kewajibannya untuk menyuarakan ini di dalam internal organisasi dulu. Setelah ternyata dia belum berhasil, baru menyuarakan di luar organisasi. Nah, kalau menurut Prof Mahfud bagaimana ya biar orang tidak takut menjadi whistleblower, karena kan resikonya menjadi whistleblower itu berat ya Prof ya, mungkin bisa dikucilkan atau mungkin dicopot dari jabatan atau bahkan jadi dipecat seperti itu Prof. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Afrida tentang whistleblowing Pak, whistleblower. Iya. Gimana Bu Alfi mau menjawab riset Ibu tentang whistleblowing kan? Ya, jadi pertanyaan Mbak Afrida Putri Tama. Iya. Nah, jadi kalau kembali ke framework tadi, ini kan berarti ranahnya judgment. Is whistleblowing ethical or unethical? Sama. Is budgetary slack ethical or unethical? Is earnings management ethical or unethical? Kan earnings management juga ada yang bilang nggak ada masalah. Itu kan untuk smoothing. Ya kalau skripsi saya sih dulu tentang ini, ethical judgment of earnings management. Saya sih niru-niru yang ada di Journal of Accounting and Public Policy ya. Nah Afrida nanti silakan diriset aja ya. Apakah whistleblowing itu etis atau tidak? Ini kalau menggunakan pendekatan apa? Pendekatan positivism yang tadi atau descriptive ethics. Ya, karena insider trading. Jadi tadi sudah kita sebutkan earnings management. Insider trading itu ada yang menganggap tidak ada masalah. Nanti silakan baca di Jurnal Business Ethics. Itu ada yang mengatakan insider trading tidak ada masalah, tapi ada yang mengatakan bermasalah. Tapi sebagian negara mengambil sikap itu bermasalah sehingga bahkan ada yang mengeluarkan undang-undang kan anti insider trading. Nah sekarang kalau dilihat dari perspektif yang satunya ini kan kalau dari sisi deskriptif nanti kalau mau silahkan diteliti, tapi tentu saja ya tidak hanya ethical judgment mahasiswa akuntansi, dosen akuntansi, akuntan publik tentang whistleblowing misalnya gitu. Nah itu mungkin terlalu deskriptif dan nanti tambahlah variabel apa gitu. Kan banyak yang tipe-tipe riset semacam itu. Earnings management itu juga sudah diriset bagaimana perspektif akuntan, perspektif mahasiswa S1, mahasiswa MBA, dosen, dan lain sebagainya.
Nah sekarang kalau kita lihat dari perspektif yang normatif, ya dilihat aja dari perspektif utilitarianism misalnya. Apakah dengan adanya whistleblowing ini memberikan manfaat besar bagi sebagian besar masyarakat atau tidak? Kemudian dari perspektif apa tadi? Right ya. Apakah dengan adanya whistleblowing, ya pelakunya whistleblower, ini menyebabkan hak-hak ya masyarakat secara umum atau anggota organisasi yang lain itu terpenuhi atau tidak? Atau dilihat dari perspektif justice, keadilan. Dari perspektif distributive justice, apakah dengan adanya whistleblowing maka distributive justice-nya menjadi lebih tinggi? Misalnya gitu ya. Lalu dari sisi virtue ethics, ya ada yang bilang sih whistleblowing ini padha karo tumbak cucuan gane nglaporke ya. Kemudian menimbulkan masalah gitu. Ya kalau di literatur etika sih memang the most severe ya consequences of whistleblower itu apa? Expel from the organization, itu literaturnya begitu. Whistleblower itu ya ancaman terbesarnya dikeluarkan dari organisasi. Tapi kalau di Indonesia mungkin dikeluarkan dari dunia, alias dipateni, dibunuh. Iya. Ya. Seperti kasus ya, Semarang. whistleblowing pun juga banyak. Ya, riset tentang itu nanti silakan aja didiskusikan, ya, atau kalau mau diteliti. Sudah banyak itu riset whistleblowing di MSI, bahkan sekarang Bu Alfi doktor juga tentang whistleblowing, ya toh? Ya, nggak akan selesai. Mbak Afrida dari mana? Dari program doktor ilmu akuntansi. Oke. FEB UGM. Iya, ke teman-temannya dia. Oke, salam tuh dari teman-temannya yang di Luring. Iya, terima kasih. Oke, yang kedua berikutnya Mas Rahandika. Mas Rahandika Ivan, silakan Mas dari Zoom. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas? Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Suatu topik yang sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Prof. Mahmud. Oh iya, pertanyaan saya ada dua, Pak, terkait Corporate Code of Ethics. Apakah ada data sekundernya ya, Pak, ya untuk penelitian tersebut? Lalu pertanyaan yang kedua adalah tadi disampaikan bahwa semakin lama mahasiswa akuntansi belajar itu tambah nggak etis gitu ya Pak ya. Itu juga temuan karena kebetulan saya juga mengampu etika bisnis dan memang faktanya seperti itu. Tapi dari sudut pandang Prof, apakah ada langkah yang bisa kita tempuh biar ketika dia sudah menjadi lulusan dia tetap menyadari bahwa etika bisnis itu penting Pak, dan itu adalah hal yang mendasar. Itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Mas Rahandika dapat buku ya, nanti insya Allah. Baik. Monggo Pak Mahfud tentang Mas Andika nanti silakan baca bukunya Brook ya, itu di bagian akhir itu ada contoh riset menggunakan data sekunder ya, kode etik. Jadi kalau Anda mau riset itu kan dari sederhananya the existence of code of conduct. Kemudian yang berikutnya kalau mau agak mendetail lagi dibaca kode etiknya itu lalu nanti menggunakan pendekatan content analysis kan bisa kan gitu. Yang sektor publik juga begitu ya, silakan nanti. Pemerintah itu kan punya misi, visi, Pemda itu loh maksudku. Nah, silakan aja nanti dibandingkan gitu. Jadi data sekundernya itu ya itu dokumen ya, berarti data sekunder berupa dokumen code of conduct. Mungkin Anda juga bisa kalau mau riset, saya sih udah tahu bedanya kode etik IAPI dengan IAI dan IAM itu ada bedanya. Ya, meskipun awalnya bersama-sama tapi ada sedikit perbedaan penekanan. Salah satunya strukturnya itu beda yang IAPI. Itu kan bisa dianalisis. Nah, ada satu penelitian di jurnal Business Ethics, yaitu mereka menelitinya bukan isi dari kode etiknya masing-masing profesi, tetapi si peneliti ini melihat bagaimana kode etik ini dikembangkan. Kan ada yang mengadopsi kode etiknya yang keluarkan IFAC gitu ya, tapi ada yang mengembangkan sendiri. Nah itu dibandingkan mana yang lebih istilahnya itu bahasa Inggrisnya itu yang lebih
ketat itu ya. Mana yang lebih ketat? Mestinya ya kalau mengembangkan sendiri mestinya lebih ketat, kalau lebih longgar ngapain gitu. Sehingga misalnya dikaitkan dengan tingkat ekonomi sebuah negara, datanya sekunder semua Mas kalau itu, jadi menggunakan tingkat ekonomi negara, menggunakan data yang dari World Bank, kemudian dicari data bagaimana kode etik dikembangkan. Nah mungkin kalau Anda mau melanjutkan, masuk ke isi kode etiknya itu, khususnya misalnya yang mengembangkan sendiri. Nah ada satu penelitian ini, membandingkan kode etik 10 negara. Yang dipilih Malaysia, bukan Indonesia. Kenapa saya nggak tahu. Mungkin sana kode etiknya berbahasa Inggris dan aksesibel. Kalau kita bahasa Indonesia, rano sing iso maca mungkin. Atau tadi saya katakan, IAI kan dulu 99 ya, baru punya lagi update sekarang. Jadi mereka membandingkan, saya lupa kode etik atau atribut yang misalnya independensi, bagaimana mana independensi apa, faktor yang mempengaruhi apa gitu. Itu ada riset semacam itu. Nah kemudian yang kedua terkait dengan mahasiswa, ya saya mencoba menggunakan beberapa pendekatan, ya eksperimen. Pernah sangat tradisional, gitu, ngajar integritas. Yang dimaksud integritas adalah ini. Mahasiswanya udah ngantuk. Pak nek mau ngono maca dhewe iso Pak. Bisa sendiri. Ya sudah, lalu diskusi pakai kasus. Dulu kasusnya Amerika. Ya tadi Enron, apa tadi WorldCom. Terus kalau Bearing Bank. Banyak ya kasus-kasus itu. Cuma diskusinya ngawur, ora mudeng kontaknya di sana kan. Nah, lalu saya menemukan Pak Emil sangat senang, kemudian kalau setiap semester pakai itu cuman 8 kasus ya kalau nggak salah, udah hafal mahasiswa, ya maka kita bukan kasus. Kemudian sekarang mencoba menggunakan virtual reality dan augmented reality. Tapi memang tidak mudah implementasinya karena yang virtual reality kan harus ada kacamatanya itu. Ya mungkin nanti kalau Anda baca bukunya McPhail itu salah satu yang disarankan itu adalah membuat jurnal, daily journal of the student. Aku mau promosi, lihat pidato pengukuhan guru besar saya, itu enggak enak ya. Ya itu McPhail menyarankan beberapa, salah satunya mungkin yang perlu dicoba, nanti termasuk Bu Sekar tadi, bagaimana mendrive mahasiswa supaya berperilaku etis, mereka diminta membuat jurnal daily activities. Aneh kok dikira kayak cah SD apa kayak? Kegiatan ibadah Ramadan apa-apa kayak, aduh perguruan tinggi kok kayak gini. Ya apa ya, kasus, jadi kita perlu inovasi lah. Dan nanti setiap inovasi pembelajaran perlu kita uji impact-nya, itu mungkin sangat bagus. Kan ada beberapa metode, kalau nggak salah teman-teman di Brawijaya ini misalnya Pak Iwan Triyuwono lalu Mas Unti itu menggunakan metode reflektif. Jadi ini untuk yang kelas nanti nangis-nangis. Saya pernah melakukan gitu dan memang betul mahasiswi MM. Pengakuan dosa neng kelas kok nangis, mas saya yang repot, saya nangis gitu. Ya karena mereka ingat dosa-dosanya. Mungkin itu salah satunya ya. Ya silakan Pak, kita bersama-sama berikhtiar lah. Terima kasih Pak Taufik. Nggih, matur nuwun. Gitu Mas Rahandika. Yang ketiga Mbak Nur Fitriana yang dari Zoom, silakan Mbak Nur. Baik, apakah suara saya terdengar ya? Dengar. Dari mana? Nama saya Nur Fitriana Hamsi dari Fakultas GM, mahasiswi Prof. ya. Iya, silakan. Terima kasih sebelumnya untuk Prof. Mahfud, menarik sekali paparan dari Bapak ya. Mohon izin bertanya Prof, di sini saya ada mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah satu aja? Baik. Nah, mungkin yang menjadi soal etik ini, mengapa masih banyak pelanggaran etika yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah, seperti terjadi kasus ada pembobolan uang bank melalui pembiayaan al-mudarabah di bank syariah ini pada tahun 2013. Nah, padahal idealnya mereka yang bekerja dalam LKS ini sebenarnya kan lebih paham dengan syariah compliance, harusnya lebih taat pada aturan-aturan. Nah, itu saja. Iya, jadi kasus di entitas syariah Pak Mahfud.
Bu Alfi, siapa yang buat framework bahwa perilaku etis itu dipengaruhi individu dan institusi? Squads ya? Ya, Squads. Ya, saya perlu konsultasi ke ahlinya kan, karena yang banyak baca kan biasa kan cuman mengarahkan dan memberi tugas saja. Ya, secara umum gitu ya, selain yang sudah saya sampaikan tadi, Squads itu juga membuat sebuah framework gitu, bahwa perilaku etis atau tidak etis seseorang itu dipengaruhi dua faktor ya secara umum, faktor individu, ya kemudian faktor environment atau institution atau apapun lah namanya. Ini saya kira sama dengan di psikologi ya. Waktu saya kecil dulu ibu saya sering bilang, bocah kuwi kudu ditegasi. Ya, ibu nyeneni kowe iki ora apa-apa soalnya sayang karo kowe. Sehingga saya dulu sering dimarahin juga sih sama ibu saya. Itu karena membentuk, istilahnya membentuk. Ini milieu keluarga yang perlu dibentuk. Wah, psikologi sekali almarhumah ibu saya. Ya. Jadi ada faktor individu, lalu ada faktor environment. Environment itu ya skop paling kecil mungkin family, lalu tempat kerja, kemudian sampai ke society, masyarakat sekitar. Sehingga tadi misalnya social consensus itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Nah, tadi dicontohkan memang di perbankan syariah itu ada beberapa kasus sih pembobolan. Ya, cuma yang melakukan pembobolan siapa? Salah satunya ya orang dalamnya sendiri, karyawan maksudnya. Kita Jawa Barat ya tahu Bogor. Bogor, apa kapal. Ya itu mungkin kita bisa melihatnya dari berbagai perspektif ya. Kalau tadi perspektif yang fraud triangle tadi mungkin ada opportunity. Ya ada opportunity, kontrol sistemnya mungkin kurang. Apalagi tadi dengan teknologi kan semakin mudah membobol. Tapi juga mungkin ada faktor individu. Kalau fraud triangle apa? Motivation ya, motivasi. Ya mungkin istrinya minta berlian sebesar kelapa gitu mungkin, nah nggak punya uang ya diambilkan gitu mungkin. Tetapi sebenarnya faktanya yang menarik ini sering juga yang didiskusikan ya. Mengapa tadi disebut syariah itu kan mewakili institusi dalam tanda petik ya agama gitu karena bank syariah. Tapi kan faktanya juga masih banyak sekarang orang yang hajinya 57 kali tapi korupsi kan juga ada. Sama juga ya misalnya mohon maaf ke gerejanya tidak hanya tiap Sabtu dan Minggu mungkin tiap hari ke gereja atau ke vihara atau ke pura ya, karena sambil wisata soalnya ya, perilakunya ya rusak. Jadi memang hidup ini angel gitu. Kita ya mungkin disitulah keimanan kita diuji gitu. Angel banget ya, menungsonya dimensinya oke banget ya. Terus terang saya ini juga takut loh ya, saya ini ngomong nang kene so misalnya tadi berita ngono lho piye lho. Wedi. Bubar wae Pak Taufik ya. Nggih, takoni kok. Nggih, jadi gitu. Bu Fitri ya. Nanti kita diskusikan di kelas aja lah ya. Nggih, Mbak Nur Fitriana ya. Jadi enggak terbatas banyak institusi syariah ya, di banyak institusinya pun tergantung oknum ya Pak. Itu oknumnya. Jadi masalah etis ini bicara manusianya memang ya, enggak bisa disamaratakan. Oke, panitia sudah menyeleksi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta melalui Zoom, baik itu di chatting maupun melalui link. Silakan ditampilkan seleksi pertanyaannya. Nah, monggo Pak Mahfud, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama ini anonim, ya, peran akuntan manajemen dikaitan dengan dilema. Yang pertanyaan yang terakhir, apakah peran akuntan manajemen jadi menarik untuk diteliti dalam konteks etika ini? Iya. Nah, ini kan berarti saya banget toh akuntansi manajemen dan etika. Ya nanti ya Mas atau Mbak Anonim, saya beri artikelnya tadi ya. Jadi sangat banyak yang bisa diteliti, termasuk tadi akuntannya sendiri aja kan bisa diteliti tadi. Kalau Bu Alfi menyampaikan aspek personal dari akuntan manajemennya itu very fruitful area of research. Belum lagi topiknya tadi misalnya budgetary slack atau MCS-nya pun macam-macam kan. Iya. Apalagi kalau pengukuran lalu dikaitkan dengan duit. Nah itu kan. Jadi sangat menarik Mas Mbak. Ya nanti saya beri artikelnya itu. Topiknya sangat banyak. Ya bisa tadi saya sebutkan. Oke lanjut. Lanjut Mbak. Memecat karyawan. Pak masuk etis. Matur sembah nuwun. Wah itu
guru saya, Kang Mas Samlawi, FEUNJ. Nah ini Pak Sam mungkin perlu ini dari perspektifnya dua ya, apakah dari empiris atau dari normatif tadi. Bisa ditanyakan ke mahasiswa Bapak atau sebenarnya ini bisa disurvei nih, menurut peserta seminar, apakah memecat karyawan ya karena kinerja menurun etis atau tidak gitu. Ya ini kalau kita menggunakan jiwa altruis ya ini yang menurun itu apa kinerja perusahaannya menurun mestinya diajak meningkatkan kinerja perusahaan, tidak dipecat kan gitu kan jawabannya. Tetapi ini memang sebuah dilema ya. Jadi kalau tidak dipecat kan khawatir karena kan bayar gaji karyawan. Tapi ada juga temannya Pak Taufik ya, teman satu angkatan ini, dia punya bisnis ini rugi kira apa-apa ya, yang penting bisa mempekerjakan karyawan gitu. Iya. Ya mungkin sudah beda ya orientasinya. Kemarin laporan dalam 1 tahun ini ya kita minus sekian. Tapi enggak apa-apa lah, yang penting bisa mempekerjakan berapa 2 karyawan tambah 2. Ya bagi dia mungkin tujuan berbisnis tidak hanya cari itu ya, enggak cari duit. Ini bisnis cilik-cilikan, bisnis besar ya mungkin kacau juga. Nah mungkin dibuat pemecatan yang kontingensi gitu bisa enggak? Sekarang saya rumahkan dulu, kamu berdoa aja nanti di rumah ya kalau kinerjanya bagus nanti. Atau bisa jadi dia dijadikan pasukan pemasaran misalnya gitu. Mungkin ini Pak Samlawi, ide kreatif dari kita. Dan saya kemarin mendengar selama masa COVID sih memang banyak ya para pelaku bisnis yang merumahkan karyawannya, tapi ada yang perjanjiannya itu sementara gitu. Betul. Maka si karyawan ini ketika dipecat dia tidak marah, tapi justru dia berusaha membantu supaya bisnis tempat dia bekerja kembali pengusaha itu supaya baik gitu. Artinya ini menjadi solusi win-win solution. Mungkin itu yang perlu kita lakukan ya Pak Sam ya. Matur nuwun. Next. Terima kasih Prof. Inji. Mas Junaidi. Wah ini jauh Palopo. Ini dari Sulawesi ya Palopo. Abang nih. Bagaimana peran agama dalam meningkatkan kesejahteraan etis mahasiswa maupun akuntan? Wah ini kalau di Muhammadiyah tidak hanya Tridharma tapi Catur Dharma ya Bu Dihaika ya. Jadi ada Al-Islam ke Muhammadiyah, saya kira itu bagus Pak, diteruskan aja. Kalau saya sih berprinsip begini, tadi ya secara teoritis kan bahwa ethical sensitivity, lalu ethical awareness, lalu nama lainnya tadi ethical recognition ya, itu kan merupakan prasyarat berperilaku etis. Maka peran agama atau agamawan ya orangnya itu ya menimbulkan kesadaran-kesadaran itu gitu. Tapi memang tidak cukup ya, harus disertai dengan sistem dan infrastruktur yang baik. Jadi jangan putus asa ya, agama sih tetap penting ya, karena tadi apalagi di slide yang ke-5 tadi ya kalau nggak salah yang bahwa salah satu aliran dalam etika pun ya mengatakan tadi ya yang etis itu yang sesuai dengan agama. Kalau saya sih juga begitu kok. Lanjut. Ya. Muhammad Fitiatul, Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, PPAK. Apakah bisa menggunakan theory of planned behavior? Sangat bisa, itu Bu Alfi pakai TPB ya Bu ya. Ya, sangat bisa Pak. Nanti intention ya, berarti kan levelnya intention itu ya. Ya, behavior intention untuk berperilaku etis. Sangat bisa Pak, nanti silakan aja dicari case-nya spesifik apa yang terkait dengan akuntansi ya atau profesi. Pak Fitriati, Pekalongan, Juragan Batik, yuk. Next. Lanjut. Nah. Wah, itu doa banget pertanyaannya. KAP. Ini yang jawab temannya sama KAP nanti ya. Pak Rahmatullah. Yang Bapak. Selain dampak kesehatan masyarakat, pandemi telah menimbulkan kerugian keuangan. Iya. Ya, OJK pun kan mempunyai rilis, kemudian DSAK dan DSS juga rilis. Akibatnya banyak bisnis berada di bawah tekanan untuk menutup biaya operasional. Akuntan yang berada di bisnis dan organisasi tersebut pada akhirnya mungkin menghadapi berbagai tekanan yang dapat menyebabkan mereka melanggar terhadap prinsip dasar etika. Hal-hal apa yang harus diwaspadai oleh akuntan? Ya ini kalau
ketika ada serangan COVID, akuntannya tambah etis, bisnisnya tambah etis, mungkin lebih baik ya pahalanya, mungkin diridhoi oleh Allah nanti. Jadi saya kira tugas akuntan gitu, baik akuntan manajemen maupun akuntan publik, yaitu kalau kita sudah mengikuti kode etik aja saya kira itu sudah sangat bagus. Kita menjaga integritas, ya kita menjaga kompetensi dan lain sebagainya. Saya kira itu ya Pak Rahmatullah. Semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari IAI Jogja, Pak. Assalamualaikum, saya Listiawati. Etika bisnis dengan akhlak untuk penelitian akuntansi syariah, teori yang bisa dipakai dalam penelitian yang mana Prof? Dan yang bisa diangkat sekitar apa? Oh banyak sekali. Nanya satu tapi banyak-banyak. Iya, jadi kita bisa breakdown aja ya, ini Bu Listiawati misalnya bidang akuntansi syariah, apakah ya Anda misalnya mau mempersempit ke perbankan, gitu kan ya? Okay. Ya dari yang sederhana saja, klaimnya di perbankan syariah itu kan sering dikatakan bahwa, ini juga sudah diakui sih, bahwa profit sharing, yaitu musyarakah dan atau mudharabah, itu sebenarnya lebih etis. Cuman masalahnya kan nggak ada loss sharing ya. Idealnya kan ada loss sharing, tapi kan biasanya nggak sampai ke sana. Revenue sharing. Ya, revenue sharing itu paling. Ya ini bisa jadi sih argumennya ya masa kalau loss akan didanai, akan kita bersyirkah. Ya saya kira masih banyak. Itu ada satu risetnya Bu Taskia itu, Bu Ani. Bu Ani. Madam Ani. Okay. Ya dia membandingkan EOIV, standar yang dikeluarkan EOIV, dikeluarkan di SAS, IAI, dan yang satu kalau nggak salah dikeluarkan oleh MAS ya, Malaysia Accounting Standard Board. Yang satu saya lupa, tapi for sure yang dua adalah EOIV dan DSAS. Mana yang lebih etis? Ya di antara tiga standar akuntansi ini. Nah, dia menggunakan sih menyebutnya maqasid syariah, tapi bukan maqasid syariah yang 5 ya, kan kita sering bicara maqasid syariah yang 5 itu, tapi dia pakai maqasid syariah yang 3 karena ada ulama yang lain, lalu dia menggunakan framework ini dia analisis. Salah satunya ada aspek keadilan, mana yang lebih menekankan keadilan, apakah versinya OIV atau DSAS. Ya alhamdulillah DSAS tidak terlalu jelek banget ya. Kayaknya yang di keadilan ini kita yang menang. Jadi ada 3 kriteria. Itu dimuat di Jurnal Islamic Accounting Business Research. Nanti silahkan dilihat. Yaitu salah satu bidang kajian akuntansi syariah. Bu Dewi Fatmawati kan corporate governance ya Islamic banking. Ya lanjut. Kode etik sekali dikeluarkan asosiasi. Pada saat mengajarkan pada mahasiswa, mengajarkan sambung. Apa yang perlu difokuskan karena karena kadang belajar ngawang-ngawang nggak membumi. Ya ini salah satu yang dikritik itu untuk patut-patut gitu ya. Ya kan supaya lulus S1 aja, karena kalau nggak ngambil etika bisnis kan nggak lulus gitu ya. Tapi ternyata ngawang-ngawangnya tidak hanya di dalam kelas tadi, di luar kelas pun di dunia nyata. Ya itu ternyata masih banyak isu-isu etika. Mungkin yang penting kita sampaikan itu adalah bagaimana melakukan proses internalisasi tadi ya. Selain membuat daily personal journal tadi, McPhail mengatakan juga bermain drama. Mungkin bagus juga kita coba. Jadi ada simulasi akuntan, manajemen memanipulasi laporan keuangan. Terus gebuki bareng-bareng, gebuki tenan. Aduh sakit itu ya, mungkin menarik juga ya. Ya tidak sekedam itu sih, mungkin dijewer gitu ya, atau dapat penalti. Ya saya kira tugas kita adalah menginternalisasikan nilai-nilai etika, kemudian mengawal konsistensinya. Lanjut masih ada? Masih. Naura Salsabila, Universitas Negeri Malang, alhamdulillah. Mudane luwih deres nek kono ya. Etika bisnis sudah menjadi mata kuliah wajib pada tingkat universitas. Bagaimana sistem metode NFT? Iya. Jadi diskusinya itu kan dimulai begini ya Bapak Ibu, khususnya ini Bu Naura. Apakah etika bisnis itu mau dijadikan istilahnya itu mata kuliah yang standalone atau embedded?
ya dalam mata kuliah yang lain. Misalnya auditing kan juga ada etikanya, akuntansi manajemen juga ada gitu. Tapi beberapa mengatakan bahwa yang standalone ini lebih superior, lebih baik. Karena apa? Kalau dia embedded itu tadi hanya ngawang-ngawang, hanya level permukaan gitu ya. Itu tahap pertama. Lalu kalau ini sudah menjadi standalone, bagaimana cara mengajarnya? Ya tadi saya sebut, ya ada yang disebut tradisional tadi, mungkin kurang efektif, mahasiswa yang ngantuk, atau mungkin perlu main drama, mungkin ada personal, mungkin pakai teknologi tadi. Ya itu beberapa hal, tapi mungkin juga yang tadi reflektif yang diterapkan teman-teman Brawijaya juga bagus juga, mungkin bisa kita coba. Oke. Satu lagi Pak. Oke, satu lagi. Oke. Oh ya, etika bisnis disebut etika terapan, standar-standar moral. Belinda Aprilia, Politeknik Negeri Lampung, oh jauh nih dari Lampung. Ya disebut etika terapan karena etika tersebut dia diterapkan dalam dunia bisnis. Ya tadi saya sampaikan pada awalnya kan etika ini sifatnya sangat filosofis, teoritis. Lalu bagaimana diterapkan dalam konteks bisnis. Nah, kemudian mempelajari standar moral. Ya kalau hanya mempelajari sih mudah ya, kita bisa membaca. Tapi memang yang sulit nanti adalah ketika kita menerapkan, menganalisis. Kalau di dalam kelas kan paling kita sampai level judgment, ya level judgment. Cuman setelah keluar dari kelas itu harus sampai pada behavior dan itu tidak mudah. Apalagi kalau umur kita semakin panjang itu godaan semakin banyak. Maka saya kira yang baik. Ini salah satu upaya saya Bapak Ibu untuk mengakhiri sesi itu ya. Pak Taufik itu ya ini upaya saya Bapak Ibu boleh setuju boleh tidak, pokoknya aku ngelakoni. Ya saya selalu berdoa. Ya. Selalu berdoa, salah satunya itu yang sering saya baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah tunjukkan yang benar ini benar. Berilah aku rezeki untuk bisa menjalankan. Tunjukkan yang salah ini salah, sehingga dan berilah saya rezeki untuk bisa menjauhinya. Amin. Kemudian doa yang satu lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan setelah engkau beri petunjuk. Berilah aku rahmat. Ya itu salah satu upaya individual yang saya lakukan dan saya sampaikan kepada keluarga saya, kepada kolega mahasiswa yang mau. Tetapi itu saja tidak cukup, karena itu kan level individu, aspek transendensi, tetapi yang lebih penting juga sebenarnya adalah membangun sistem. Ini yang sulit. Membangun sistem yang konsisten istiqomah. Kita punya kode etik, tapi kalau nggak ada enforcement, rasanya kok ya ngelanggar juga, kayak gitu aja, tidak diapa-apakan, malah disyuting masuk TV. Tepuk tangan gitu kan, bahkan disayang-sayang bisa jadi pejabat. Nah ini sistem yang harus kita atur. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Semoga Allah mengampuni saya, memberikan kesehatan kepada kita semua. Bapak Ibu sehat walafiat sampai akhir hayat, bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon tepuk tangan. Sampai saya mau bilang terima kasih Ustadz ya. Karena kita tadi ditutup dengan doa. Ya, kita amini ya, doa untuk menuju kebaikan dan dijauhkan dari kejahatan. Dan ini merupakan inti dari diskusi kita, banyak sekali tentang masalah etika ini nggak pernah habis ya. Saya katakan kadang-kala di kelas kalau kita mau selesai masalah itu di kuburan. Ya. Jadi etika ini adalah perjuangan kita, mulai dari kita lahir, kita kenal tentang etika yang dari orang tua kita, gitu, dari lingkungan keluarga, agama, kemudian dari institusi kita, pendidikan kita, di sini nggak habis-habisnya sampai nanti akhir hayat kita. Dan ini perjuangan kita sebagai manusia, kita kenapa hadir di dunia, kenapa kita nggak di surga gitu kan? Kan Nabi Adam dan ibu kita Hawa dulu di surga dikeluarkan karena masalah etika juga. Ya, dan ini perjuangan kita. Dan ini tidak akan habis dan memang yang harus kita perjuangkan. Terima kasih Profesor Mahfud Solihin atas perkenannya ngisi tentang kuliah ini ya, hampir sekitar 2 jam teman-teman, lebih di situ.
Dan ini alhamdulillah ya sebelum duhur kita akan sudah selesai. Dan kita sampaikan juga terima kasih kepada audiens yang berjuang menempuh hujan sudah sampai di sini. Dari Sukoharjo tadi sudah datang ya, jauh-jauh matur nuwun sempun datang. Juga dari audiens ini masih bertahan sampai detik ini 320 audiens di Zoom. Terima kasih juga kepada teman-teman yang aktif ya dan juga mengajukan tadi pertanyaan dan juga stay di sesi diskusi kita hari ini. Dan dari saya juga mohon maaf atas segala kekurangan, tidak semua pertanyaan bisa disampaikan juga diskusikan karena ini tidak selesai diskusi kita hanya pada saat ini. Ya, teman-teman kalau mau kuliah langsung dengan Pak Mahfud silakan dari S1, S2, S3 profesi ya di magister macam-macam itu juga insya Allah ketemu kalau di sini di UGM kuliahnya. Ya. Dan semoga bisa didukung juga ya Pak Mahfud menjadi anggota DPN IAI 2022 sampai ke depannya nanti. Mungkin itu dari saya ya sebelum saya kembalikan kepada MC ya saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.